Tiba-tiba, eee, di hadapan saya, itu ada seorang pria yang tampan luar biasa, wajahnya mirip Arab-Araban, tingginya mungkin kurang lebih 190-an, putih, bersih, dengan pakaian seperti Raden pada masa dulu. Kali ini saya kembali akan menceritakan kejadian nyata yang saya alami, di mana pada saat itu, saya sedang libur kuliah dan berada di rumah bersama saudara saya Gaga. Di hari itu, di pagi itu, seperti biasanya kami bangun tidur, cuci muka, ngopi lah seperti biasa, sarapan gorengan. Pada saat lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba, teman saya telepon. Dia meminta saya dan Gaga untuk segera siap-siap, karena kita akan diajak pergi keluar kota, dibilang seperti itu. Tanpa pikir panjang, karena memang saat itu sedang santai juga, jadi ya saya dan Gaga bergantian mandi, bersiap. Tidak lama setelah itu, ya mungkin kurang lebih setengah jam atau 45 menit, kawan saya itu datang bersama 2 orang lainnya. Jadi, di sana ada Niko, Wawan, dan Abeng. Bertiga dan saya dan Gaga, jadi berlima kami. Di mana pada saat itu ya tanpa pikir panjang kami pun ikut masuk ke dalam mobilnya Niko, dan di sana Gaga yang jadi drivernya. Singkatnya, kami melakukan perjalanan ke daerah Sumedang. Karena memang pikirnya kita hanya main atau nongkrong gitu kan, jadi tidak berpikir akan kemana, seperti apa, tidak. Kami ikut aja, ngalir aja seperti itu. Hingga suatu waktu kita atau kami sampai di Sumedang tersebut, kami pikir masih di sekitaran kotanya, tapi ternyata tidak. Perjalanan dari kota tersebut ke suatu daerah lagi itu kurang lebih memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Nah, di dalam perjalanan itu membuat saya menjadi bertanda tanya. Sebetulnya kita ini mau kemana sih gitu? Kok dari tadi kita nggak sampai-sampai? Ya, Niko bilang udah ikut aja deh, yang penting mah nanti juga kamu tahu tempatnya enak kok. Dia bilang, ya sudah, saya ikut aja kan gitu. Tapi di perjalanan ini mungkin agak aneh buat saya karena memang masuk ke daerah-daerah perkebunan, jalannya pun jalan bebatuan, terus juga seperti ada bekas lokasi tambang mungkin. Di sana saya mulai ada rasa aneh. Cuman saya coba berpikir logis aja dulu pada saat itu. Dan di sana saya di perjalanan itu saya ngantuk banget rasanya. Jadi ya eh, sambil menunggu sampai ya saya pikir saya tidur aja deh dulu kan gitu. Baru saya tidur mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit. Di sana itu seperti saya tuh seperti bermimpi, di mana di mimpi saya atau di bayangan saya tersebut yang saya lihat adalah sebuah patok yang ditutupi kain putih. Di sana saya kaget, lalu saya bangun. Bangun spontan saya langsung bertanya, ini kita udah sampai belum? Dia bilang, sebenarnya mau kemana sih? Masih berapa lama lagi sih? Masih seberapa jauh lagi sih kita sampainya?
Nah, Niko bilang ya mungkin kurang lebih dari sini 20 atau 30 menit lagi deh sampai, dia bilang. Nah, di sana perasaan saya mulai makin gak enak karena sepertinya seperti padahal di kami ini berada di area jalan perkebunan yang tidak ada orang sama sekali, mungkin hanya ada 1-2 orang warga setempat atau petani setempat yang lalu lalang. Tapi saya merasakan seperti banyak orang yang mengikuti mobil kami nih gitu di belakang. Sampai Gaga sendiri ngerasa, dia bilang, perasaan gue nyetir pelan tapi kok rasanya kayak ngebut ya, dia bilang. Lalu Abeng bilang, ya Gak, pelan-pelan apa enggak? Ini kan kita di jalan tanah nih kan, dia bilang, jalan bebatuan nih, jangan ngebut-ngebut nggak enak tahu. Lalu ya sampai akhirnya ke tempat tersebut, di mana ada sebuah rumah dengan halaman yang luas dan di depannya ada 2 but warung, satu warung makanan, dan yang satu lagi itu yang bikin saya semakin aneh, karena yang booth satu laginya tersebut itu menjual kembang-kembangan seperti kita mau ke pemakaman. Dan ternyata di atas rumah tersebut ada sebuah bukit, yang mana di sana adalah sebuah makam tokoh di tempat tersebut yang bernama Marongge. Di sana saya masih belum tahu bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk berziarah. Saya pikir ya lempeng-lempeng aja deh. Bilang, Niko bertanya ke saya dan Gaga, yuk kita ke atas yuk, langsung yuk. Dia bilang, wah nggak deh, gue lapar. Gue kan tadi belum makan, gue makan dulu deh, nanti nyusul. Ya udah, nanti nyusul ya. Iya. Saya pikir pun di sana masih berpikir secara logis, masih mungkin pemakaman ini di daerah yang lainnya, mungkin di seberangnya atau di wilayah yang lain, mungkin di atas itu mungkin benar-benar tempat nongkrong, tempat hangout, tukang kedai kopi mungkin atau apa, seperti halnya di puncak-puncak lah kan gitu. Saya nggak habis pikir, di sana saya dan Gaga makan dulu di sana. Saya makan mie instan karena memang adanya seperti itu. Kami makan, sementara Niko dan yang lainnya ke atas duluan. Tidak lama saya sambil makan, tiba-tiba keluar sesosok bapak-bapak yang mungkin parubaya, dengan mata yang merah, dengan rambut yang kusut, seperti yang orang baru habis bangun tidur. Tanpa basa-basi dia langsung duduk di hadapan saya. Saya kaget di sana. Cuman saya mau menegur, saya nggak enak karena saya kan pendatang istilahnya. Saya diam aja, saya makan. Bapak-bapak tersebut melihat saya, melihat Gaga itu seperti orang yang aneh gitu. Sementara sudah deh, saya makan aja terus. Sampai akhirnya saya selesai makan, baru bapak tersebut bertanya, kamu dari mana? Dia bilang, kesini mau apa? Saya bilang, saya kesini diajak teman, dan temannya udah duluan ke atas, saya bilang. Dia bilang, kenapa kamu nggak ikut ke atas? Saya lapar Pak, saya makan dulu di sini. Saya bilang sama saudara saya, nanti saya nyusul ke atas. Lalu di sana saya bertanya ke bapak tersebut, emang di atas ada apa Pak? Di atas itu adalah makam Marongge. Dia adalah tokoh sesepuh di tempat tersebut. Di sanalah saya mulai kaget.
yang saya pikir di atas itu adalah tempat nongkrong, tempat ngopi, ternyata itu adalah makam untuk berziarah. Lalu bapak itu bertanya, kenapa kamu nggak ke atas, nggak berziarah sekalian? Dengan spontan saya menjawab, saya nggak ada keperluan pak. Saya bilang, menurut saya, ajaran dari orang tua saya bilang, berdoa itu bisa di mana aja, nggak mesti harus di hadapan makamnya. Oh ya sudah, dia bilang. Lalu tanpa basa-basi dia pun langsung pergi aja meninggalkan saya dan Gaga. Di sana saya dan Gaga saling pandang-pandangan karena merasa kebingungan. Sampai akhirnya kami ngobrol berdua, kami memutuskan untuk tidak naik ke atas. Menunggu saja sampai teman-teman ini selesai. Mungkin selang ada 40 menit atau 1 jam di atas, teman-teman ini baru turun lagi. Baru turun, lalu minum sebentar, ngopi sebentar. Saya dan Gaga diam karena memang rasa kesel lah ya. Karena kami pikir jalan ini untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk main, ternyata untuk berziarah. Setelah di sana, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan ke arah pulang. Di arah pulang, setelah berjam-jam perjalanan, saya pun bertanya ke Niko, ngapain sih? Bilang, kok kita ke pemakaman, kita berziarah? Saya bilang, karena memang bukan saya anti, tapi memang saya belum pernah dan tidak terbiasa seperti itu gitu, kecuali memang ke makam orang tua sendirilah istilahnya, atau kakek nenek kan, seperti itu. Dia bilang, ya nggak apa-apa, kita berziarah aja, begitu begini ya. Niko menjelaskan, tapi ya karena memang kita beda frekuensi, jadi ya sudah, saya diam aja. Sampai akhirnya perjalanan itu sampai ke Subang itu kisaran habis maghrib. Lalu Niko memutuskan untuk kita mampir dulu ya. Dia bilang, kita makan dulu. Ya sudah, saya bilang, karena saya pikir kan nongkrong makan lah gitu ya. Dan istilahnya ditraktir lah kan. Jadi seneng dong kan gitu. Sampai akhirnya ya kami sampai ke suatu tempat di mana memang tempatnya pun unik lagi. Sebuah lapangan yang luas, di sana ada beberapa seperti booth-booth atau warung-warung dadakan, seperti halnya pasar malam. Dan di sana itu parkiran mobil banyak penuh, parkiran motor pun penuh. Wah, saya pikir nih kita main ke pasar malam gitu kan, mengenang masa kecil nih, kita sering diajak orang tua ke pasar malam seperti itu. Saya seneng dong kan gitu. Sampai suatu malam di sana, kami pun makan di sana, makan seadanya. Lalu ngobrol sampai akhirnya mungkin jam 10 atau setengah 11, karena saya masih berpikir asik ngobrol lah ya gitu kan, seru lah gitu. Lalu Niko mengajak saya, Gaga, dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Yuk ke dalam yuk. Wah, tar dulu deh, saya bilang. Saya di sini aja dulu deh, ngopi dulu nih, baru pesan saya bilang kopinya nih. Lagi enak ngopi kayaknya nih, sambil ngerokok sambil ngeliatin ini, saya bilang. Kayak pasar malam gini. Oh yaudah, dia bilang, tunggu di sini aja kalau gitu. Tapi kalau ini nanti nyusul, dia bilang. Nah, saudara saya ini si Gaga penasaran, dia ikut gitu kan. Akhirnya mereka berempat masuk ke sebuah tempat. Di depannya ada seperti gapura seperti itu. Nah, di sana saya asik ngopi sendiri sambil main gadget kan, main. Di sana tiba-tiba suasana sepi.
Suasana sepi, hanya tersisa si ibu warung yang ada di belakang saya. Dan itu pun mungkin serang 10 menit atau 15 menit saya nengok ke belakang, itu ibu warung udah nggak ada. Jadi di sana benar-benar sepi sekali. Benar-benar sepi. Dan mulai terdengar suara orang-orang mengaji secara serempak. Saya mulai kaget, mulai penasaran mencari di mana nih ada masjid. Saya pikirkan seperti itu. Lalu saya berkeliling jalan kaki mencari di sekitaran, di belakang-belakang warung, mungkin di area parkir motor, area parkir mobil. Dan yang saya dapati apa? Tidak ada orang satupun selain saya di sana. Bahkan pedagang-pedagang yang ngemper di sana pun tidak ada. Dagangannya ada, orangnya nggak ada semua. Hanya benar-benar tinggal saya sendiri di malam itu. Karena saya kebingungan, saya takut nyasar juga, jadi saya kembali ke warung kopi tadi. Saya sambil duduk, sambil ngopi, sambil merokok, ya mungkin kurang lebih ada 1 jam mungkin. Saya lagi enak-enak ngerokok, lagi bakar rokok, tiba-tiba di hadapan saya itu ada seorang pria yang tampan luar biasa, wajahnya mirip Arab-Araban, tingginya mungkin kurang lebih 190-an, putih bersih, dengan pakaian seperti Raden pada masa dulu, dengan batik dan garis-garis kuning emas dengan warna dasar coklat. Saya ingat sekali itu. Tanpa mahkota, tapi dia memakai seperti ikat. Saya kaget di sana. Begitu saya lagi bakar rokok, tiba-tiba beliau ada di hadapan saya. Lalu beliau bertanya ke saya, kenapa nggak ikut masuk ke dalam? Lalu saya menjawab sambil malu, sambil menghormati beliau, karena saya kaget kan, spontan saya jawab, saya cukup mendoakan di sini aja, saya bilang. Karena saya punya keyakinan doa mah sampai dimanapun. Lalu dia pun membalas jawaban saya tadi. Beliau bilang, terima kasih atas doanya, sudah saya terima. Oh iya, sama-sama, saya bilang. Sambil saya menunduk, saya belum nggak berani menatap terlalu lama gitu kan, karena ya istilahnya saya kaget karena keunikannya gitu. Karena melihat sosoknya yang baru saya lihat gitu. Karena tadinya di suasana sana sepi, tiba-tiba seorang muncul dengan penampilan seperti itu, ya saya pun kaget kan. Jadi di sana saya nunduk lagi sambil mengucapkan iya sama-sama, saya bilang, sambil menghisap rokok. Lalu begitu saya mengangkat wajah saya, beliau sudah nggak ada. Pria tersebut udah nggak ada. Di sana saya kebingungan, merinding sejadi-jadinya, karena memang secara logika kalau memangnya yang di hadapan saya itu manusia, mungkin saya nunduk dan ngangkat ke wajah ini hanya mungkin seling 2 atau 3 detik. Gak mungkin kan jalan atau lari itu sudah nggak ada. Di sana saya semakin kaget, semakin ya merinding karena memang benar-benar sendirian. Sampai akhirnya di sana kurang lebih mungkin jam 1 atau jam 1 lewat. Saya kurang lebih di sana 2 jam lebih sendirian. Baru deh tuh mulai pada keluar orang-orang dari tempat tersebut. Lalu ya Niko nyamperin saya dan Gaga dan teman yang lainnya. Dia bilang, hebat beranian lu sendiri di sini. Ya gimana lagi, mau ke dalam kan bingung, nggak tahu nanti salah masuk rumah orang atau seperti apa, saya bilang. Jadi ya kepaksa nunggu di sini.
sambil ngopi kan tadi. Lalu nggak lama setelah itu ya saya bilang udah deh yuk pulang yuk, gak enak nih, gak enak badan, gak enak perasaan juga, bilang. Ya udah deh dari sana setelah selesai itu semua kami pulang kan. Di perjalanan pulang pun saya masih bertanya-tanya itu siapa, itu kan sambil satu sisi kesel juga karena tadinya awalnya diajakin Niko untuk pergi main, untuk nongkrong, untuk makan, kok malah jadinya ke makam kan gitu. Singkatnya saya sampai di rumah dan ya karena capeknya ya tidur lah. Dan besoknya, tepatnya besok sorenya, karena saya jenuh di rumah dan Gagak pun pergi ke rumah saudara yang lain berkunjung kan, saya nggak ikut, jadi saya pergi main sendiri ke rumah teman. Jadi saya ke rumah teman, ya biasalah ngopi ngobrol gitu kan di rumahnya. Itu sore hari ya, kurang lebih habis asar mungkin. Saya ngobrol dengan teman di sana, lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba ayahnya teman saya ini lewat karena mungkin habis pulang dari masjid. Dia ngeliatin saya seperti yang aneh. Saya biasa manggil beliau ini Babeh karena memang saya udah deket gitu sama keluarga teman saya dan teman saya juga udah deket dengan keluarga saya. Jadi ada apa Beh? Saya bilang. Kok ngeliatinnya kayak aneh gitu? Dia menjawab sambil bertanya. Dia bilang, kamu habis ketemu siapa tadi malam? Ketemu siapa Beh ya? Orang gak ketemu siapa-siapa, orang saya habis jalan semalam, saya bilang. Gak ketemu siapa-siapa. Coba diingat-ingat, kamu ketemu siapa semalam? Saya berpikir di sana, siapa ya gitu kan, sambil bertanya-tanya nih gitu kan. Lalu dia bilang, Babeh bilang, yang tinggi putih. Saya teringat dengan sosok pria yang ada di hadapan saya pada saat saya sendiri di warung kopi tersebut. Oh iya Beh, bener Beh, saya bilang. Saya lalu di sana langsung ceritain semua dari awal keberangkatan sampai akhirnya ketemu dengan sosok tersebut. Saya bilang, saya ceritain. Lalu Babeh itu berkata, kamu tahu nggak itu siapa yang kamu temuin tadi malam? Emang siapa Beh? Kok bisa tiba-tiba dia ada dan dia nggak ada gitu kan? Babeh menjawab, dia adalah salah satu ulama besar penyebar agama Islam di Subang. Namanya Raden Ranggadipa. Saya kaget dong di sana. Kok Babeh bisa tahu? Saya bilang. Lalu teman saya ini anaknya jawab, lah lu, emang lu kayak nggak kenal aja Babeh? Berapa hari sih kenal Babeh? Babeh gue ustadz, orang sakti, dia bilang. Sambil ngeledek saya gitu kan. Tapi ya kami menjadi cair di sana walaupun memang tanda tanya gitu kan. Nah di sana saya bertanya ke Babeh, emang benar Beh? Saya bilang itu yang namanya Raden Ranggadipa itu Beh, saya bilang. Ya betul, seperti itu sosoknya. Luar biasa kamu bisa bertemu dengan beliau. Jarang-jarang orang bisa ketemu dengan beliau. Sementara yang lain di dalam melakukan ritual pengajian, sementara kamu sendiri di luar, malah beliau nyamperin ke kamu di luar. Oh gitu ya Beh, saya bilang. Ya bersyukurlah, saya bilang. Jadi apa yang saya lakukan Beh, saya bilang kan gitu. Ya Babeh bilang, ya doain aja. Habis sholat kamu doain, khususon. Dia bilang, bacakan Al-Fatihah deh. Kalau memang kamu gak hafal yang lainnya. Oh ya sudah Beh kalau begitu. Terima kasih. Udah dikasih tahu, udah diingatkan, udah dikasih tugas yang positif, saya bilang. Sahabat kegelapan, terima kasih telah menyimak kejadian kisah nyata saya ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar-komentar positif kepada kami agar kami semakin semangat
Gudang gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kenyataan.